Hai sobat youtuber, jumpa kembali dengan saya Hamzah ya di Hamzah ya channel atau Yatea. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah film horor jadul produksi tahun 1988 produksi PT Kanta Indah Film yang disutradarai oleh Yoko Drama. Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris Malaysia, diantaranya Yunus Ibrahim, Nena Karina, Putri Saudia, dan Mr. Oz. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan mulai mengulas film tersebut, yaitu sinopsis filmnya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dipahami. Suparja mendadak sakit ketika dia habis bekerja di ladang. Tanpa sengaja ia merusak sarang ular. Sakit Suparja, ia sering tertidur bahkan pingsan dan sering mengigau menyebut-nyebut nama siluman ular. Mendengar ayahnya sakit, putri Suparja diperankan oleh aktor Ahmad Hidayat, sedangkan putrinya Sumirah yang dari kota diperani oleh aktris Nina Karina, dan suaminya Iwan diperankan oleh aktor Malaysia Yunus Ibrahim. Karena sering menyebut dan mengigau nama siluman ular, terdorong rasa penasaran, Iwan kemudian diam-diam mendatangi tempat di mana mertuanya merusak sarang ular. Dan kebetulan Iwan menyaksikan si ular yang sedang berjalan, lalu ia mengikutinya ke dalam sebuah sumur tua. Tiba-tiba terdengar bisikan agar Iwan terus menggali sumur tersebut. Iwan awalnya hanya tertarik untuk mengambil kulit ular tersebut karena ia tertarik karena indahannya untuk dijual ke kota, harganya pasti akan mahal. Namun karena dianggap telah merusak sarang siluman ular tersebut atau kuburannya, raga Iwan kemudian dirasuki oleh siluman ular tersebut dan digunakan untuk membantai para warga. Seiring dengan banyaknya korban jiwa yang membunuh warga, dan karena Suparja yang sering menyebut nama siluman ular, maka warga mengira bahwa Suparja lah yang menjadi siluman ular yang meneror warga bahkan membunuh. Salah satu orang yang dikejar oleh siluman ular tersebut adalah Ika, seorang gadis cantik namun materialis. Karena merasa jiwanya terancam, sang gadis kemudian mendatangi seorang kiai. Lalu ia menceritakan kenapa dia dikejar-kejar oleh siluman ular. Sang kiai kemudian menanyainya apa ia punya masa lalu yang membuat ia dikejar oleh siluman ular. Ika pun menceritakan kalau ia dulu pernah menjadi piaraan seorang kaya yang awalnya pernah ditolaknya karena ia tidak mencintainya. Tersebutlah Partha, pria miskin dan tidak menarik untuk dilihat wajahnya. Begitu menggebu-gebunya keinginannya untuk mendapatkan Ika. Meskipun sering dihina bahkan diludahi mukanya, tapi Partha tak patah arang. Ia terus menggoda dan mendekati Ika. Karena merasa risih, Ika kemudian mencintai Bana dan berpura-pura mencintai Bana. Itu sebenarnya untuk mengelabui Partha agar ia tidak selalu mengejar-ngejarnya. Meskipun Ika sendiri sebetulnya hanya mengharapkan hartanya Bana. Partha yang patah hati kemudian bersekutu dengan siluman ular. Dia bertapa di sebuah gua. Ia meminta agar ia diberi kekayaan dan dicintai para gadis. Ratu siluman ular mengabulkan permintaan Partha. Meskipun Partha harus menerima syarat yang pahit.
Dia boleh menyetubuhi setiap wanita yang ia cinta, yang ia sukai, namun ia tidak boleh mencintai apalagi menikahinya. Karena sejatinya setiap orang yang sudah memuja atau bersekutu dengan siluman atau ngipri yang disebut nyupang juga, itu tidak boleh menikahi wanita lain, karena ia secara tidak langsung sudah menjadi suami dari siluman ular tersebut. Setelah kaya, Ika kemudian mau tinggal bersama Partha serumah, meskipun di luar pernikahan. Mereka hidup seatap tanpa ikatan pernikahan, karena sadar dirinya cuma dijadikan wanita simpanan. Ika kemudian kembali berhubungan dengan Bana, bahkan berani bercinta di rumah Partha. Tapi Partha tidak memarahinya. Ia malah rela menyerahkan seluruh hartanya asalkan Ika mau meninggalkan Bana. Dan itu disanggupi oleh Ika. Karena Partha benar-benar mencintai Ika, itu membuat ia telah melanggar pantangan dari Ratu Siluman Ular. Hingga akhirnya ketika ia bercinta dengan Ika, Partha berubah wujud menjadi siluman ular. Seketika Ika berlari keluar dan mengagetkan para warga dan peronda, termasuk paman Ika yang kemudian memimpin warga untuk menyeret Partha dan menguburnya hidup-hidup ke dalam sumur tua. Itulah akhirnya terungkap sudah bahwa siluman ular tersebut adalah Partha. Namun siapa sebetulnya raga yang dipinjam siluman ular tersebut? Karena makhluk halus tak mungkin bisa membunuh manusia, apalagi bisa berkelahi tanpa raga. Dan misteri ini kemudian baru terungkap ketika siluman ular itu sedang membantai warga setelah membunuh Ika dan Bana. Sang kiai datang, dan ternyata raga yang dipinjam oleh siluman ular atau arwah Partha adalah raganya Iwan, yang selama ini membunuh warga. Sebetulnya teka-teki ini sudah terjawab ketika Mirah mencoba mendatangi di seorang dukun ketika ia ingin mengetahui kenapa ayahnya dicurigai sebagai siluman ular setelah merusak sarangnya. Sang dukun menampilkan wajah Iwan, namun sayang sang dukun itu malah berbuat yang tidak-tidak. Ia mencoba menggagahi Mirah. Untunglah Iwan keburu datang dan membunuh si dukun tersebut. Dan itulah sebetulnya bisikan arwah itu sudah bisa ditebak sebetulnya di awal film itu, di pertengahan film. Oleh Mirah seharusnya tahu siapa sebetulnya orang yang membunuh warga, meskipun dia dikendalikan oleh arwah siluman ular, yaitu Iwan. Di akhir film Suparja pun akhirnya muncul, karena ketika ia diserang warga yang dicurigai sebagai siluman ular, Suparja memang tidak ada di tempat karena ia sedang keluar, dan ternyata ia mengaku ke tempat sarang siluman ular untuk meminta maaf. Oke, demikian ulasan saya kali ini tentang film Bisikan Arwah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, karena mungkin alur ceritanya yang saya buat agak sedikit melingkar ya, karena memang film horor itu bertema misteri. Jadi kadang alur ceritanya dibuat putar ke depan, putar ke awal lalu ke belakang lagi, dan sering membuat penonton bingung ya. Namanya juga film misteri ya, jadi alur ceritanya pasti berbelit, dan itu diserahkan kepada penonton sendiri untuk merangkai ceritanya. Film ini sebetulnya berdasarkan dari novel horor karya novelis horor Abdullah Harhab.
Oke, sobat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya lewat sinopsis film. Silakan di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya.